Para bruder, suster, umat Allah yang terkasih, para romo, shalom, selamat petang. Hari ini sungguh merupakan sukacita bagi kita semua. Alasannya tidak bisa tidak, karena secara spiritual kita diperbolehkan untuk ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Mungkin di dalam hati saudara-saudari lega gitu. Lega, tidak puasa dan pantang lagi. Sudah bisa makan bakso sepuas-puasnya. Sudah bisa merokok sepuas-puasnya. Tapi semoga bukan itu ya. Artinya sebenarnya Paskah sekali lagi adalah orang yang perjalanan spiritualnya dari kegelapan menuju terang, dari hidup lama menuju hidup baru, dari keterpurukan, dari keputusasaan menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Itulah Paskah kita. Dan kita juga patut bersyukur dan terus berdoa supaya negeri kita ini benar-benar dipulihkan dari pandemi COVID ini. Sehingga kita bisa seperti dulu lagi. Artinya bisa berkumpul dalam peribadatan tanpa ketakutan yang luar biasa. Sekarang sudah bukan saja lumayan ya, luar biasa ini, seperti normal ya. Hanya masih memakai masker dan hand sanitizer. Menjaga jarak sudah tidak lagi. Dilarang berkerumun, sudah berkerumun kita. Jadi bagaimana? Akhirnya semoga dengan kekuatan Paskah mengusir roh-roh COVID itu yang kemudian bertebaran di sekitar kita. Baik, umat Allah yang terkasih, mengawali renungan Paskah malam ini, kita tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi sosial di sekitar kita, bahkan kondisi di seluruh dunia. Demikian ajakan dari Bapak Paus Fransiskus sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Kita tidak boleh apatis dan menutup mata terhadap berbagai konflik di dunia yang imbasnya banyak pengungsi, banyak anak-anak yang trauma karena korban perang. Kita membayangkan di Ukraina ya, bagaimana saudara-saudari kita merayakan Paskah malam ini. Kira-kira mereka besok dapat telur Paskah atau dapat rudal dari Rusia. Itu kan ketakutan mereka. Dan ini menjadi keprihatinan kita. Bahkan sebagai keuskupan, anggota keuskupan kita semua lewat Bapak Uskup, kita memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di Ukraina. Kita juga sudah bahu-membahu dalam menangani COVID-19, tidak hanya dokter, perawat, tapi semua orang, kita bisa melihat semua tergerak untuk menolong. Dan belum selesai, mungkin masih ada varian-varian yang lain. Omikron, Tantekron, apalagi lah nanti, ada aja namanya. Lalu, tidak juga kita apatis dan menutup mata terhadap diskriminasi dan penindasan-penindasan teristimewa yang diderita oleh kaum perempuan di dunia dan juga di Indonesia. Puji Tuhan, undang-undang kemarin sudah disahkan perlindungan terhadap kaum perempuan itu adalah bagus karena Indonesia semakin paling tidak peradaban kasih semakin berkembang, semakin tumbuh. Dan di gereja, di sekolah, dimanapun mulai tumbuh kesadaran itu.
Kita juga masih bertarung lewat kehidupan sosial kita bersama tetangga-tetangga kita, juga lewat medsos, untuk juga memerangi radikalisme dan fundamentalisme yang melihat yang berbeda itu adalah musuh, yang berbeda itu patut dihancurkan. Kita sebagai umat Katolik tidak boleh membangun tembok, tetapi membangun jembatan persahabatan. Saya pikir di wilayah-wilayah, di lingkungan RT RW sudah dibangun semangat persaudaraan yang bagus. Lalu juga kita digaduhkan juga oleh praktek-praktek politik yang sudah tidak memakai etika dan moral. Peradabannya adalah peradaban yang menindas, menguasai, dan memanipulasi. Semuanya dengan uang dan pedang. Tidak hanya secara nasional di negara kita, tetapi kita prihatin kalau Anda melihat budget terbesar negara-negara yang konon katanya lebih maju itu adalah senjata. Nah itu, bagaimana bisa mempromosikan perdamaian, sementara itu budget negara senjata terus. Apakah itu bukan semangat yang bertolak belakang? Bapak Fransiskus dalam pesan perdamaiannya mengatakan, haruskah kita memenangkan dunia dengan cara seperti itu? Maka kita diajak kembali tadi lewat mengikuti sejarah perjalanan keselamatan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Paling tidak saya menangkap ada 3 cara Allah bertindak. Yang pertama adalah mengasihi. Dalam bacaan pertama kita mendengar Allah mengasihi itu unik. Tidak hanya dengan kata-kata mengasihi saja, tetapi cara bekerjanya sungguh teratur, terstruktur, dan langkah demi langkah. Hari pertama menciptakan ini, hari kedua menciptakan itu, terang dan gelap, air, cahaya, bintang-bintang, tumbuhan, biji-bijian, dan seterusnya. Untuk pada akhirnya yang diciptakan adalah manusia. Semuanya sudah siap, supaya manusia, ciptaannya itu yang kita boleh katakan masterpiece-nya Allah, itu bisa hidup dengan baik menurut kehendak Tuhan. Makanya kondisi diciptakan dengan baik supaya manusia bisa hidup. Dan tidak hanya sekedar ciptaan yang biasa saja, tetapi kita diciptakan secitra dengan Allah. Salah satu kelebihan manusia daripada yang lain adalah manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Sekalipun Allah menunjukkan ini, tetapi Allah manusia dengan dianugerahi kehendak bebasnya, seperti juga Allah bisa memilih yang lain. Nah kemudian story-nya akan berjalan maju dengan kebebasannya, manusia memilih yang jahat lewat Adam yang pertama atau Hawa yang pertama. Itulah Allah yang sejak awal sebenarnya mengasihi, menciptakan dunia dan segala isinya dengan motif kasih, supaya kasihnya dikenal, supaya kasihnya bukan untuk diri sendiri. Yang kedua adalah peduli. Kepedulian Allah tidak bisa dipisahkan dengan sejarah bagaimana Allah sungguh memiliki kasih yang begitu besar dengan bangsa Israel. Tapi sebelum bangsa Israel dalam perjanjian lama dikatakan di situ,
Kalau kita ingat peristiwa air bah, sebenarnya di situ untuk pertama kalinya dan terakhir kali Allah marah. Tapi akhirnya Allah bertobat dan mengatakan, aku tidak akan mengirim air bah lagi. Karena dengan air bah, manusia itu dimusnahkan. Hanya disisakan si Nuh dan beberapa kerabatnya. Dan binatang-binatang yang dipesankan oleh Tuhan. Tapi selebihnya dari itu mengerikan sekali. Air bah. Tidak kalah dengan bom nuklir ya. Air bah memusnahkan semua manusia. Karena Allah marah. Tetapi setelah itu Allah bertobat. Allah menyesal. Dan tidak lagi. Lalu akhirnya kita ingat peristiwa Abraham bernegosiasi dengan Allah. Kalau hanya 5 orang yang baik, apakah mau dimusnahkan semua? Tidak. 10? Tidak. 50? Tidak. Akhirnya Tuhan tidak jadi memusnahkan lagi. Jadi Allah yang peduli itu sebenarnya Allah yang juga menyesal dan bertobat. Lalu yang spektakuler adalah drama penyelamatan bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Mesir sebagai lambang kegelapan, kejahatan. Dan yang ketiga, mengasihi, peduli, dan akhirnya puncaknya di dalam Kristus. Allah bersaksi lewat putranya. Bersaksi jika manusia ingin selamat harus tinggal dekat dengan Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam Dia, manusia tidak hanya memperoleh hidup, tetapi juga hidup sepenuh-penuhnya, hidup dalam kepenuhan. Tentu saja tidak mudah. Kemarin kita merenungkan bagaimana tidak ada kemenangan tanpa salib. Dan Yesus sendiri melakukan itu untuk kita. Untuk menebus kita. Untuk memantaskan kita untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah lewat kurban silihnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Paskah sekali lagi secara spiritual merupakan perjalanan dari kematian kita terhadap dosa menuju kehidupan. Dari kegelapan kepada terang. Dari kehampaan menuju harapan. Kita bertanya, bagaimanakah resolusi buah-buah hasil dari retret agung kita selama kurang lebih 40 hari yang telah kita lewati? Benarkah kita sudah mengusahakan resolusi-resolusi baru sehingga Paskah ini tidak hanya merayakan Kristus yang bangkit, tetapi hidup rohani kita yang bangkit? Tentu saja kita masing-masing memiliki niat-niat itu. Ibadat jalan salib, pantang dan puasa kita, aktivitas kegiatan amal kita, membantu kita, mengasah nurani kita, agar kita mampu lebih mengasihi, peduli, dan berani bersaksi. Seperti yang sudah Allah lakukan. Itulah karakter Allah yang harus menjadi karakter kita. Dan tahun ini, 2022, Keuskupan Agung Jakarta memiliki tema Ardas yang sama, yaitu mengasihi, peduli, dan bersaksi. Bagaimana dengan kita? Secara komunitas Gereja Keuskupan Agung Jakarta telah mengambil langkah-langkah konkret, saya pikir sudah dirasakan dan dilihat di setiap paroki. Mulai ada semacam perhatian kepada saudara-saudari kita yang difabel. Sudahkah kita memberikan pelayanan kepada mereka? Dipikirkan juga untuk membuat buku nyanyian liturgi yang memiliki huruf Braille namanya. Braille. Lalu kemudian ada code of conduct supaya
ada perlindungan bagi kaum perempuan, bantuan, asistensi, penyembuhan. Nah, setiap paroki akan melakukan diseminasi sebagai bagian dari langkah konkret Keuskupan Agung Jakarta untuk semakin menghormati martabat manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam semangat mengasihi, peduli, dan bersaksi, mari kita bangkit bersama Kristus dalam Paskah ini dan kita lanjutkan perayaan kemenangan ini. Tuhan memberkati kita semua.